Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang keempat, sahabat Esipa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini betul-betul harus kita perhatikan poin yang keempat ini. Poin yang keempat ini meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi biasanya yang saya tahu ya, walala mungkin nanti pengalaman sahabat-sahabat Esipa yang lain seperti apa. Yang saya tahu ketika bulan Ramadan ini siaran-siaran televisi ya, itu sangat luar biasa banyak. Dan kita sebagai seorang muslimah harus betul-betul selektif dengan siaran-siaran tersebut. Karena bisa jadi siaran-siaran tersebut akan merusak kualitas saum kita. Mungkin tidak sampai batal tetapi merusak. Ya, maksudnya apa? Tayangan-tayangan televisi yang kita lihat ya, mayoritas yang saya tahu itu adalah sifatnya hiburan, ya, hanya ketawa-ketawa, atau bahkan ada bahasa-bahasa membuli, menghina, mengejek gitu ya. Itu ramai. Mulai biasanya tadi jam 4 ya, mengiringi ketika sahur, terus nanti ada acara siang, kemudian nanti ada acara sebelum berbuka, dan acara-acara yang lainnya. Ini luar biasa. Begitupun medsos yang kita akses ya, karena kita kondisinya dianjurkan di rumah, akses ke medsos ini juga hati-hati ya. Artinya apa? Jadi seperlunya aja justru kita bisa memfokuskan aktivitas-aktivitas kita dengan yang lain. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan yang tadi tidak bermanfaat ini akan merusak ibadah Ramadan kita. Ini harus kita hindari hal-hal yang seperti ini. Karena sesungguhnya yang namanya saum itu al-imsak ya. Saum itu kan menjaga, bukan hanya sekedar menjaga dari makan dan minum saja, tidak. Tetapi mata kita jaga, ucapan kita juga kita jaga. Berarti kalau sekarang di media sosial, statement-statement, update status di media sosial kita juga harus dijaga gitu ya. Jangan sampai ini akan merusak kualitas ibadah saum kita. Ya. Nah, sahabat Esipa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelima ya, di antara sunnah di dalam saum, aktivitas saum kita adalah bersiwak. Nah ini ya, apa kaitannya bersiwak? Siwak ini gosok gigi ya. Bersiwak dengan saum. Ya. Artinya apa? Menjaga kebersihan, kata kuncinya itu. Jadi indikator seseorang sehat itu lihat giginya. Makanya Rasulullah itu sangat-sangat memperhatikan terkait kesehatan gigi. Gitu. Di dalam hadis yang masyhur, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan perintahkan untuk bersiwak atau gosok gigi itu setiap sholat. Berarti kan kalau sholat wajib 5 kali. Ya. Kalau standar kesehatan kan 2 kali gitu ya. Sebelum tidur itu wajib kita gosok gigi. Atau nanti pas pagi minimal kan 2 kali standarnya. Tapi kalau ngikutin standar Rasulullah, gosok gigi atau siwak itu ternyata 5 kali. Gitu. Artinya apa? Artinya Islam ini sangat menjaga kesehatan. Nah, mungkin nanti ada muncul pertanyaan, Ustadz gimana gosok gigi boleh nggak ketika Ramadan gini? Ya boleh. Yang penting pasta giginya jangan dimakan gitu ya. Kalau pasta giginya dimakan ya batal gitu ya. Nah ini juga sangat penting. Intinya gosok gigi. Kalau sekarang kan selain gosok gigi cuci tangan ya. Habis megang uang cuci tangan. Habis dari mana cuci tangan. Habis interaksi dengan teman-teman kita ya, megang dokumen, megang apa, cuci tangan. Nah ini ditambah kalau sekarang. Ya, nah kemudian itu yang kelima. Nah kemudian yang selanjutnya yang keenam ini sangat-sangat spesial bagi kita. Dan ini bisa jadi fokus kegiatan kita di bulan Ramadan ini, yaitu mujahadah dengan Al-Quran. Ini yang keenam. Ya. Jadi mujahadah bersama Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar, ya,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Ramadan ini sering kita kenal juga dengan syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Ya. Jadi kesempatan emas kita hari ini dengan kondisi kita berada di rumah kita masing-masing, bisa kita azamkan program kita fokus dengan Al-Quran saja. Bagi yang belum lancar, bacaan Al-Qurannya dilancarkan, belajar lagi. Sekarang fasilitas banyak ya, melalui media online, grup WhatsApp atau yang lain-lain bisa untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Bagi yang ingin menambah hafalan atau saya target menambah hafalan, itu silahkan. Kemudian membaca juga, kondisi ini baik baca secara personal, bareng-bareng dengan keluarga. Intinya adalah sahabat-sahabat El Sifa, intinya adalah bagaimana Ramadan tahun ini dengan kondisi kita saat ini berada di rumah kita masing-masing, artinya kegiatan di luar dibatasi. Justru ini kesempatan kita untuk bermujahadah, berinteraksi lebih banyak lagi dengan Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, ya. Kita tahu kan malaikat Jibril itu mendatangi Rasul itu setiap malam di bulan Ramadan itu. Ya, kalau yang kita kenal dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu adalah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala ke malaikat Jibril itu secara keseluruhan. Itu yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Tetapi turunnya wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah itu kan secara berangsur-angsur, ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun, ya. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi totalnya 23 tahun. Nah, ketika Ramadan itu malaikat Jibril itu setiap malam mendatangi Rasulullah. Dan ini sahih disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa malaikat Jibril ini mendatangi Rasulullah itu fi kulli lailatin min Ramadan, ya, setiap malam di bulan Ramadan ini didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkan Al-Quran. Nah, bagi kita tentu saja ini juga menjadi fokus utama kita di bulan Ramadan ini, yaitu sama-sama banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita bisa targetkan. Saya target misalkan Ramadan tahun ini khatam 2 kali gitu ya. Khatam 3 kali, khatam 5 kali. Nah, sehingga ketika misalkan target khatam 2 kali, berarti satu hari itu harus khatam 2 kali. 2 juz maksudnya ya. Jadi kalau menargetkan Ramadan ini khatam 2 kali, berarti satu hari dia harus membaca 2 juz. Nah, begitupun selanjutnya. Kalau misalkan target khatamnya 3 kali, berarti satu hari dia harus membaca 3 juz. 3 juz itu sebentar ya. 1 juz 40 menit atau 50 menit ya. Ya tidak nyampe, kalau 3 juz tidak nyampe 3 jam. Kita split aja, misalnya setelah zuhur berapa lembar yang kita baca. Nanti setelah asar berapa lembar. Nanti misalkan setelah isya atau setelah subuh gitu ya. Atau kalau maghrib jangan setelah maghrib berbuka gitu, tapi sebelum maghrib gitu ya. Menjelang maghrib ada waktu setengah jam kita baca. Nah, ini bisa di-split target-target tilawah kita di bulan Ramadan ini dengan sholat 5 waktu tersebut. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Nah, termasuk sholat tarawih juga ini diantaranya kan untuk memperbanyak kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Sholat tarawih sekarang dianjurkan kalau di daerah-daerah yang zona merah memang di rumahnya masing-masing. Tapi bukan berarti ketika di rumah tidak berjamaah. Kita bisa berjamaah dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Yang zona merah ya. Kalau yang zona hijau masih bisa di masjid ya. Mungkin dengan tadi jaga jarak, kemudian pakai masker dan anjuran-anjuran yang lain dari
kesehatan ya, terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi dari virus COVID-19 ini. Nah, yang terakhir ya, sahabat SIPA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah bagaimana kita di Ramadan ini kan ibarat lari maraton ya. Jadi di awal ini kenceng, terus bisa stabil sampai nanti di akhir ini juga kita berusaha menjaga stabilitas amal ibadah yang kita lakukan. Ya. Nah, di 10 hari terakhir Ramadan justru kita semakin mengencangkan aktivitas-aktivitas kegiatan kita. Ya, biasanya 10 hari terakhir itu kalau kondisi normal di Indonesia banyak gangguannya. Ya. Nanti ada gangguan mudik, ada gangguan belanja ke mall, baju lebaran, menyiapkan kue, ibu-ibunya segala macam. Itu biasanya kalau dalam kondisi normal. Nah, sekarang sebenarnya kesempatan bagi kita. Mudik nggak boleh, walaupun ada istilah pulang kampung boleh gitu ya. Kalau mudik nggak boleh, kalau pulang kampung boleh. Kemudian mungkin juga pasar juga nggak akan terlalu rame. Pusat-pusat baju lebaran mungkin nggak kepikiran beli baju lebaran gitu ya sekarang. Bikin kue juga mungkin ibu-ibu nggak terlalu sibuk. Justru ini kesempatan di 10 terakhir Ramadan tahun ini kita lebih memperbanyak lagi ibadah-ibadah kita ya, menghatamkan Al-Quran berkali-kali tadi, mentadaburinya ya, fokus aja. Kalau saran saya sih kita fokuskan aja terkait dengan Al-Quran untuk tahun ini, tidak yang lain-lain, karena begitulah ya dicontohkan juga oleh Rasulullah, para sahabat dan para tabi'un tabi'in dan para ulama ya, mencontohkan seperti itu. Nah, sehingga sahabat SIPA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ya 7 poin ini mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan kita, ibadah saum Ramadan kita, dari hari ke hari kita tingkatkan, dan kita sama-sama mengingatkan terkait 7 poin ini ya, dari mulai tadi sahur, kemudian dari mulai doa, dari mulai terkait menyegarakan berbuka puasa, kemudian juga poin yang harus kita hindari ini, jangan sampai waktu kita habis dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia, dan ya, yang lain-lain, fokus kita dengan Al-Quran ya, seperti itu. Nah, ini saya kira sebagai pengantar ya untuk sesi kita di sore hari ini, Fikih Ramadan. Judulnya adalah 7 poin yang sama-sama bisa kita jaga untuk mengoptimalkan Ramadan kita di tahun ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, saya kembalikan lagi ke Kang Hanan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.